melihat kembali pemaparan sosialisasi yang akan saya lakukan hari ini. Ya, nanti saya bantu untuk share ke YouTube ya. Oke, kembali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat. Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Di sini pesertanya belum mencapai 90% ya. Kalau kita lihat di sini baru 65, 66 mahasiswa aja yang hadir, berarti baru sekitaran 2/3 dari keseluruhan mahasiswa angkatan 2022 termasuk RPL yang berjumlah 100 mahasiswa kalau nggak salah. Data terakhir di PDL Piayu Laut kayaknya 100 mahasiswa atau bahkan lebih ya. Dan saya mungkin di sini bisa ngecek beberapa nama. Kelas A ada Aprilia Niko, RPL ada Nurhabisah, kemudian eh, kelas malam ada Rosdiana, kelas C ada Erik, Iqbal, kelas B, kelas B itu siapa ya di sini ya? Kelas B, saya belum lihat. Enos itu kelas B atau kelas C ya? Saya lupa ya. Oh ya, Muhammad Nur Ridwan juga sudah join ya, sehingga hampir setiap kelas sudah mewakili ikut di Zoom meeting kali ini. Mohon sekali lagi pada masing-masing ketua kelas, Niko, Stefani, Atifah, dan Ainul, atau dibantu Rosdiana untuk menginvite teman-teman yang saat ini sedang tidak bekerja untuk segera join karena ada hal-hal yang penting berkaitan dengan persiapan kita, khususnya di Prodi Geomatika angkatan 2022 menyikapi daftar ulang magang 20 SKS dan tugas akhir ya. Pertama-tama saya izin untuk share screen rekan-rekan. Oke, apakah kelihatan share screen saya Excel? Masuk ya. Kelihatan Pak. Oke, jadi di sini saya izin drag ya. Ini adalah kurikulum CDIO dari Prodi Teknologi Geomatika tahun 2023, di mana dengan implementasi CDIO kurikulum ini, dalam tanda kutip, mahasiswa angkatan 2022 itu menjadi korban. Ya, menjadi korban apa? Korban ekuivalensi atau penyamaan kurikulum yang sebelumnya teman-teman gunakan, yaitu kurikulum 2020, menjadi atau ke kurikulum berbasis CDIO tahun 2023. Dampak positifnya dulu ya, mungkin saya jelaskan dampak positifnya ya. Teman-teman pasti akan mendapatkan lebih banyak khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas ya, karena setimpal dengan jumlah eh, SKS akhir yang nanti didapatkan oleh teman-teman pada saat lulus itu sudah lebih banyak daripada mahasiswa reguler, baik itu di angkatan 2020, maaf, dengan kurikulum 2020 ataupun mahasiswa reguler yang baru memulai kurikulum 2023. Nah, ini saya sudah melakukan pemetaan mata kuliah ekuivalensi ya, yang teman-teman pernah dapatkan pada kurikulum 2020 yang saya sama padankan dengan kurikulum 2023. Dimulai dari semester 1, untuk semester 1 itu tidak menjadi masalah ya. Jadi teman-teman itu yang seharusnya targetnya 19 SKS, teman-teman bisa menyelesaikan 20 SKS. Ya, di kurikulum 2020 itu sepertinya di mata kuliah teknologi informasi ya. Kalau yang kemarin sesinya, maaf, SKS-nya kalau nggak salah 3, di kurikulum terbaru sesinya dipotong satu sesi sehingga hanya 2 sesi. Itu yang pertama. Kemudian yang di semester 2 itu ada satu mata kuliah yang belum rekan-rekan ambil, yaitu pendidikan Pancasila. Ya. Karena belum diambil,
ya, maka nanti teman-teman itu harus mengambilnya di semester 6. Nah, ini yang menjadi salah satu dampak negatif dari hasil ekuivalensi, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus ngambil mata kuliah ini di semester 6. Jadi bebannya di semester 6 itu nambah. Selain TA ada perkuliahan lagi yang namanya adalah pendidikan Pancasila. Dan mata kuliah pendidikan Pancasila ini sifatnya adalah wajib. Kemudian di semester ketiga itu kan teman-teman sudah mengimplementasikan PBL ya secara keseluruhan ya. Oke, untuk yang perancangan proyek ini saya sesuaikan dengan aplikasi CAD ya, sehingga teman-teman nggak perlu ngulang. Tapi kalau untuk yang semester 3 itu teknologi geomatika, ya teknologi geomatika, kemudian survei hidrografi dasar dan lain sebagainya kan sudah rekan-rekan ambil nih ya. Nah, namun ada satu mata kuliah yaitu bahasa Inggris umum yang itu belum rekan-rekan ambil, sehingga catatannya di sini adalah perlu rekan-rekan ambil di semester ke-5 atau semester depan. Kemudian kita lihat lagi di sini ada fotogrametri, itu teman-teman juga sudah ambil di semester 4. Kemudian ada mata kuliah lagi basis data spasial, itu juga sudah teman-teman ambil pada semester 2. Kemudian untuk yang semester 4 itu juga sudah diambil semuanya teman-teman, aplikasi Geo, OC, Hitur, dan sebagainya. Ini nggak ada masalah, cuma ada satu mata kuliah yang di kurikulum CDIO 2023 itu ada di semester 4, tapi teman-teman belum ambil, yaitu kewirausahaan. Ya, sehingga kewirausahaan itu perlu rekan-rekan ambil di semester ke-6. Ya, jadi semester ke-6 itu Anda punya hutang 4 SKS, yaitu pendidikan Pancasila dan kewirausahaan. Ya, jadi ingat, kita simpan ke dalam memori kita bahwa di semester berapa tadi? Ke-6, semester ke-6 itu teman-teman masih punya utang 4 SKS, yaitu pendidikan Pancasila dan kewirausahaan. Kemudian kita kembali lagi di bahasa Inggris umum, ya. Oke, kita kembali lagi di sini. Kembali lagi ke silabus mata kuliah, kita beranjak ke semester ke-5. Oke, ini informasi penting pertama yang membedakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum sekarang itu adalah untuk proyek akhir itu dipisahkan atau dibedakan menjadi 2 mata kuliah. Yang pertama adalah proposal proyek akhir yang harus teman-teman ambil di semester 5, dan juga proyek akhir yang harus teman-teman ambil di semester 6. Dasar penerapan pemisahan mata kuliah ini didasarkan dari presentase lulusan mahasiswa di jurusan Teknik Informatika pada umumnya dan termasuk geomatika yang relatif rendah ya, sehingga di semester depan proposal proyek akhir ini itu diambil dengan luaran wajibnya itu teman-teman wajib melaksanakan sidang proposal. Jadi outputnya di mata kuliah proposal proyek akhir itu adalah teman-teman dalam 1 semester ke depan itu wajib menyelesaikan sidang proposal. Pak, kalau misalnya sidang TA2-nya selesai dalam apa namanya semester itu bagaimana? Oh boleh, nggak masalah. Tinggal di semester depan diinputkan aja nilai tugas akhirnya atau proyek akhirnya. Itu yang pertama, catatan utama yang pertama adalah seperti itu. Jadi mata kuliah TA itu dipisah menjadi 2, proposal proyek akhir dan proyek akhir, di mana proposal proyek akhir itu luaran wajibnya itu adalah sidang proposal. Kalau proyek akhir itu luaran akhirnya adalah artikel ilmiah yang setara dengan proyek akhir di Prodi Teknologi Geomatika.
catatan yang berikutnya adalah mulai semester depan, di semester 5, berdasarkan Permen 53 tahun 2023, itu bahwa paket magangnya itu 20 SKS atau setara 1 tahun. Ya. Kalau untuk kelas pagi, itu sebenarnya relatif aman. Yang nggak aman itu adalah di kelas malam. Ya, di kelas malam. Oleh karena itu, untuk menyikapi ini, maka pada satu semester 5 ini, paket magang itu disetarakan jumlahnya adalah 20 SKS. Dalam artian bagaimana? Kalau yang kelas pagi itu magangnya tetap selama 8 bulan, tapi kalau yang kelas malam itu hanya 1 semester. Biasanya itu 4 bulan. Ya, nanti akan diinfokan lagi dari koordinator magangnya. Supaya apa? Supaya mahasiswa yang lulus diploma 3, baik kelas pagi dan kelas malam, itu sudah memenuhi paket magang ini yang sebanyak 20 SKS. Jadi semester 5 itu Anda menempuh 24 SKS. 4 SKS proyek proposal proyek akhir dan 20 SKS paket magang. Nah, yang membedakan adalah khusus angkatan 2022 untuk mata kuliah bahasa Inggris dunia kerja itu kan sudah diambil, ya, sudah diambil di semester berapa ya kemarin ya? Harusnya kembali ke ini. Bahasa Inggris dunia kerja itu kan sudah diambil nih di semester 3 rekan-rekan. Sehingga untuk semester 5 secara de jure itu sebenarnya kan harusnya bahasa Inggris dunia kerja, tapi karena bahasa Inggris dunia kerja Anda itu sudah diambil di semester 3, sedangkan bahasa Inggris umum itu belum rekan-rekan ambil, maka kode mata kuliah bahasa Inggris umum di sini itu dipindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Jadi paket magangnya khusus yang mahasiswa ekvivalensi angkatan 2022 ini bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris dunia kerja, tapi bahasa Inggris umum. Akan tetapi kontennya adalah bahasa Inggris dunia kerja. Tuh ya. Nah, nanti teman-teman melaksanakan magang industri 8 bulan, kemudian ada untuk pelaporan meliputi etika profesi dunia kerja, pelaporan kerja bahasa Inggris umum dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Oke, laporan magang kelas malam itu nanti meliputi logbook, job desk, absensi, dan feedback yang dilaksanakan selama 1 semester. Sedangkan untuk yang kelas pagi itu teman-teman outputnya di semester 5 adalah laporan magang antara yang isinya meliputi progres magang selama 1 semester plus implementasi peran mahasiswa terkait aspek kewarganegaraan di dunia kerja atau di industri tempat teman-teman magang. Laporan magang logbook job desk, absensi dan feedbacknya itu untuk yang kelas pagi tetap dilaksanakan seperti umumnya yaitu 8 bulan atau selama 2 semester, di mana laporan magangnya itu juga perlu dibuat penulisannya dalam bahasa Inggris, ya. Sehingga meskipun di sini ada mata kuliah bahasa Inggris umum dan pendidikan kewarganegaraan, itu nanti pembelajarannya tidak berupa perkuliahan konvensional ataupun perkuliahan sinkron ya, tapi kemungkinan adalah pemberian materi di learning ataupun pembelajaran secara asinkron. Sehingga di semester ke-5 ini teman-teman itu sebenarnya fokus ke
magang dan penyusunan proposal tugas akhir. Karena paket magangnya 20 SKS ini itu adalah satu paket magang industri. Kemudian di semester ke-6 ini mohon diperhatikan, ini yang membedakan antara kelas pagi dan malam. Yang pertama, mahasiswa itu wajib mengambil mata kuliah proyek akhir dengan catatan proposal proyek akhir di sini teman-teman sudah dinyatakan lulus. Kalau selama di sini belum lulus, maka Anda nggak bisa ngambil proyek akhir. Ya, kalau nggak ada nggak lulus di semester 5, proposal tugas akhir dapat dipastikan teman-teman nggak bisa wisuda tepat waktu. Nah, itu yang statement yang perlu saya tekankan bahwa sekarang itu adalah menggunakan hukum alam, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak rajin, ya nggak menyiapkan TA-nya dengan baik, di semester 5 Anda nggak selesai proposalnya, maka Anda dipastikan akan menyelesaikan studi paling cepat 7 semester. Kenapa demikian? Karena untuk kelas pagi itu perlu mengambil mata kuliah tambahan, yaitu namanya magang, yang merupakan mata kuliah MBKM ya, atau mata kuliah adisional ya. Di sini proyek akhir itu bobotnya 6 SKS, magang ini karena kelas pagi itu melaksanakan dalam 2 semester, maka harus ada 12 SKS tambahan. 6 SKS proyek akhir ditambah 12 SKS magang, berarti totalnya adalah 18. Sementara utang mata kuliah yang belum Anda ambil, ada 4 SKS yang tadi saya singgung, berarti di semester 6. Kalau normal, Anda tetap mengambil mata kuliah sebanyak 22 SKS. Ya. Jadi, teman-teman, mohon semester 5 ini, kenapa saya adakan pertemuan atau sosialisasi ini, supaya Anda itu nggak kepeleset di sini. Karena apa? Karena angkatan Anda ini adalah angkatan kelas yang mengalami ekuivalensi mata kuliah. Ya, ekuivalensi mata kuliah, sehingga kalau di sini salah satu atau salah duanya kepleset, ya wassalam. Termasuk kalau misalkan Anda magangnya ini nggak beres, maka Anda harus ngulang lagi di tahun depan. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang didiskusikan? Jangan sampai ada yang nggak bertanya ya. Silakan. Izin Pak, Nada ingin bertanya Pak. Oke, silakan ada. Untuk anak magang yang udah magang duluan di Denmot itu untuk pengikutan yang semester akhirnya itu ngikutin anak pagi apa anak malam ya Pak? Ya kalau nada ya tetap yang pagi. Jadi Nada dan teman-teman yang ikut magang di McDermott itu tetap reguler pagi. Reguler pagi berarti semester depan tetap ngambil satu paket itu, satu paket apa namanya mata kuliah magang itu. Magang etika profesi, pelaporan kerja, bahasa Inggris umum, dan kewarganegaraan. Kan tinggal pelaporan aja di semester depan. Begitu juga di semester 6 juga tinggal mengambil mata kuliah. Nilainya sudah ada, tinggal ngambil mata kuliah. Tetap ngambil mata kuliahnya. Gitu ya Nada ya. Bisa dipahami? Oke baik Pak. Oke. Jadi yang magang di McDermott itu salah satu keuntungannya itu adalah memotong waktu teman-teman pada saat apa namanya magang yang seharusnya di semester 5. Jadi nanti kan kurang berapa bulan lagi Nada? 2 bulan ya? Halo Nada? 3 bulan lagi Pak. Masih ada 3 bulan lagi ya. Jadi
setelah 3 bulan tuh Nada bisa fokus ke proposal proyek akhir dan proyek akhir. Tapi luaran magangnya harus tetap dikerjakan. Oke, pertanyaan yang bagus Nada. Yang lain, silakan. Yang lain harus bertanya. Kalau nggak saya tunjuk ini untuk bertanya nih. Pak, kalau ngulang mata kuliah bagaimana? Ya, ulang mata kuliah ya pasti akan banyak konsekuensi. Termasuk saya ya. Saya kan harus benar-benar hati-hati untuk apa namanya memetakan mata kuliah rekan-rekan nih. Dan saya melihat dari hasil PBL teman-teman, khususnya yang semester 4 ini, ada indikasi-indikasi mahasiswa yang dapat E nih, yang nggak pernah aktif sama sekali. Jadi itu akan jadi berakibat fatal juga. Oke, yang lainnya silakan. Kalau enggak saya tunjuk ke ketua kelasnya ya. Dimulai dari ketua kelas malam. Ainul. Ada nggak Ainul? Hadir, Pak. Oke, silakan ya. Wajib tanya Ainul. Ada ya. Nah, semoga jelas ya, nggak bingung ya. Atau siapa ya biasanya ya? Safira ya? Mana Safira nih? Halo Safira? Nggak ada ya. Oke, yang ke kelas C dulu Atifah. Monitor Atifah. Mana nih Atifah? Hadir, Pak. Oke, silakan bertanya Atifah. Itu apa lagi nih? Izin Pak, untuk sekarang Oke, belum ada. oke. Ya, semoga jelas ya, clear ya. Kelas B, Stefani. Monitor Stefani. Ada nggak nih Stefani? Stefani Napitupulu. Kalau tidak ada Stefani, ke inilah siapa namanya Miawarta. Monitor Miawarta. Oke, Miawarta juga nggak ada info. Yang ke kelas A lah, kelas A Niko. Niko silakan Niko. Izin, Pak. Sudah jelas semua, Pak. Oke, sip ya. Selesai proposal ya semester depan ya, teman-teman ya. Teman-teman, beberapa dosen itu sudah bisa memfasilitasi bimbingan. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa yang mungkin tidak difasilitasi dosen pembimbing, ya itu wajar ya karena memang kita belum mendapatkan SK-nya. Tapi beberapa dosen memfasilitasi untuk brainstorming judul ya dan penyiapan proposal ya. Dan kalau yang dari saya tanggal 1 Agustus yang bimbingan saya itu harus mengajukan judul dan bab 1 dulu untuk kita review bersama sebelum kita mempersiapkan naskah proposalnya, proposal TA-nya. Kemudian info yang berikutnya adalah ini info penting juga karena mahasiswa semester ini itu kan ada beberapa yang belum dapat bimbingan ya. Setiap dosen itu dibuka satu mahasiswa lagi, tambahan satu mahasiswa lagi. Ya, jadi teman-teman yang belum mendapatkan dosen pembimbing itu silakan menghubungi dosen pembimbingnya masing-masing ya. Silakan dicek kalau mahasiswanya masih 14 itu masih diperkenankan nambah satu mahasiswa lagi. Kecuali Pak Sudra ya, beliau hanya menampung 7 mahasiswa, yang lainnya adalah 15 mahasiswa. Jadi harap yang belum dapat dosen pembimbing bisa komunikasi ke masing-masing dosennya supaya sebelum pelaksanaan perkuliahan semuanya sudah clear. Oke, pas setengah jam sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan selain ketua kelasnya? Silakan. Pak Suryanto izin bertanya, Pak.
Oke, silakan Pak Sur. Pak, kalau dari penjelasan tadi kan untuk mengambil mata kuliah proyek akhir, terlebih dahulu harus dapat nilai dari Mm-mm, proposalnya dulu kan ya Pak? mm-mm. Berarti artinya nggak bisa running berbarengan Pak semester Oke, antara Pak. proposal dan TA akhir. Terima kasih Pak. Oke, Pak Suryanto kemarin proposalnya apakah sudah diakui atau belum ya? Punya saya sudah Pak. Ah, Kebetulan yang RPL kan beberapa belum sekali Pak. Kalau punya oh saya ya. tinggal TA akhir. Oke, untuk peralihan ini, untuk semester ini dan mungkin semester depan, eh, sebenarnya bisa running dua-duanya. Tapi untuk yang semester 5 itu baru proposal proposal proyek akhirnya dulu. Baru semester depan, semester 6 itu kalau misalkan ada mahasiswa khususnya yang kelas malam mungkin ya yang masih punya jatah SKS itu masih bisa saya fasilitasi untuk proposal dan proyek akhirnya diambil pada satu semester yang sama. Dan itu perlu saya diskusi juga dulu dengan koordinator TA-nya apakah proposal dan proyek akhir itu bisa diadakan di satu semester yang sama atau tidak. Untuk sementara jawaban saya adalah proposal proyek akhir berdiri sendiri. Tapi ini jawaban ini masih eh, akan saya diskusikan lagi ya supaya teman-teman yang mungkin khususnya yang RPL itu bisa mengambil sekaligus proyek akhir baik di semester ini ataupun semester depan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Silakan teman-teman. Oke, nggak ada. Oke, sekali lagi saya mengulang ya teman-teman ya, mengulang untuk memberikan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Yang pertama adalah teman-teman ini adalah mahasiswa yang mendapatkan ekuivalensi berdasarkan kurikulum berbasis CDIO tahun 2023. Ada beberapa perbedaan dengan kurikulum sebelumnya yang nantinya teman-teman akan dapatkan di semester 5. Yang pertama adalah tugas akhir itu dipisah menjadi 2 mata kuliah, yaitu proposal proyek akhir dan proyek akhir. Di mana proposal proyek akhir itu harus diambil di semester 5 dan harus menyelesaikan sidang proposalnya, baru bisa melanjutkan ke mata kuliah proyek akhir di semester 6. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah mahasiswa wajib mengambil 20 SKS paket magang, baik kelas pagi dan kelas malam. 20 SKS 20 SKS paket magang itu meliputi magang atau internship, kemudian etika profesi dunia kerja, pelaporan kerja, kemudian bahasa Inggris dunia kerja yang khusus angkatan 2022 ini menjadi bahasa Inggris umum, dan yang terakhir adalah kewarganegaraan. Itu satu paket magang. Untuk kelas pagi, untuk yang kelas malam itu dilaksanakan 4 bulan atau 1 semester. Tapi kalau kelas pagi itu dilaksanakan selama 8 bulan. Kelas malam 4 bulan ya atau 1 semester. Tapi kalau kelas pagi adalah 8 bulan ya. 8 bulan atau 2 semester. Perbedaan yang kedua adalah kalau kelas malam itu wajib mengambil mata kuliah magang internship. Kalau kelas pagi wajib mengambil mata kuliah magang atau internship dan juga magang MBKM di semester ke-6 dengan jumlah SKS 12 SKS. Kemudian catatan yang terakhir adalah mahasiswa Geomatika angkatan 2022 wajib masih harus mengambil mata kuliah Pancasila dan kewirausahaan ya. Jadi ada 4 SKS yang harus teman-teman ambil di semester 6 ya. Jadi nanti proyeksinya itu mungkin di di hitungan akhir jumlah SKS totalnya tidak lulus dengan 140 tidak lulus dengan 114 SKS tapi mungkin bisa lebih dari itu.
Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas atensi dan kehadiran teman-teman pada hari ini. Semoga teman-teman diberikan kelancaran studinya, selesai TA-nya, dilancarkan magangnya, sehingga dapat melaksanakan wisuda tepat waktu, yudisium sama-sama, dan nggak ada yang tinggal kelas ataupun sampai ngulang kuliah 3, 4, 5 tahun ya. Jadi kita sepakati saja kalau teman-teman ikuti aturan, ikuti sistem yang ada di Prodi Teknologi Geomatika, insya Allah kalian bisa selesai dengan cepat ya selama 3 tahun. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Pak izin Pak nanya dikit Pak. Magang MBKM Oh, dengan magang industri beda ya Pak? beda. Kalau kelas pagi itu wajib ngambil magang industri dulu atau internship. Ya, magang industri atau internship dulu, baru di semester ke-6 tambah magang MPKM lagi. Itu Tapi magang MBKM magang gimana maksudnya Pak? enggak, itu sama aja. Sama aja. Oh, itu sama dengan hitungan magang 8 bulan itu ya Pak? Betul, betul. Jadi sama aja. Oh, Supaya koordinator magang itu bisa menilai selama 2 semester. Selama ini oh kan baik. koordinator magang itu sambil ibadah tuh. Jadi magangnya itu enggak tertulis di semester 5 atau enggak tertulis di semester 6, tapi mereka masih tetap merekap. Tapi sekarang itu sudah difasilitasi ya. Jadi enggak ada kesalahan administratif. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan yang bagus ya Niko ya. Oke, ada lagi mungkin? Izin Pak, Oke, silakan. Ayub. untuk yang kami yang magang di Metermot nih Pak, kalau misalnya sudah selesai 8 bulan ini, kira-kira di bulan Oktober, terus ingin lanjut magang lagi, apakah diperbolehkan? Kalau maksudnya melanjutkan magang di McDermott lagi, lanjut gitu. Eh, Mungkin di luar Pak, nggak di Metermot, mungkin di luar, di tempat lain. Ya nggak apa-apa juga. Nggak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang juga. Tapi sekali lagi, eh, silabus atau kurikulum itu kan didesain supaya tidak membebani mahasiswa. Ya. Jadi prinsipnya saya dalam pembelajaran, baik itu PPL, baik itu dalam penyusunan kurikulum, itu tidak memberikan beban ke mahasiswa. Misalnya, Ayub ini udah selesai nih Oktober, berarti setidaknya kan bisa cepat itu menyelesaikan TA-nya, bisa fokus ke TA-nya. Tapi kalau misalnya Ayub punya kapasitas lebih, kemudian pengen mengembangkan kompetensi, mencari pengalaman baru untuk nyari magang di tempat lain, ya nggak ada larangan, disilakan. Tapi sekali lagi, desain kurikulum yang sudah kami susun itu diimplementasikan supaya teman-teman itu tidak mendapati beban lebih. Seperti itu aja. Oke, ada lagi? Pak izin bertanya, Oke, silahkan. untuk yang sudah magang Pak, misalnya kan sudah selesai nih, apakah kami boleh mengambil mata kuliah yang di semester 6 PKN dan kewirausahaan tersebut Pak? Apa harus mengikuti ketentuan ya Pak? Ini siapa ya yang tanya ya? Daniel Pak, Oh, jaringan saya jelek Pak. Oke, gimana? Bisa diulangi, Daniel? Untuk yang magang duluan ini kan Pak, misalnya kami sudah selesai, apakah kami bisa mengambil mata kuliah PKN dan kewirausahaan itu duluan ya Pak, di semester 5 nanti? Atau harus ikut di semester 6 juga? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus, Daniel. Daniel Dufrensyah ya. Jadi kalau untuk yang mengambil mata kuliah itu tidak bisa diambil di semester 5. Karena apa? Karena semester 5 itu sudah maksimal itu SKS-nya 24 SKS, meliputi 20 paket magang dan 4 SKS proposal proyek akhir. Sehingga kita nggak bisa memasukkan mata kuliah di situ selain 24 SKS, nggak diterima oleh PIK, nggak bisa diterima oleh Diktik. Seperti itu ya, Daniel ya. Tapi tetap diambil di semester 6. Jadi mahasiswa semester 4 saat ini atau yang angkatan 2022 ini kemungkinan nanti tanggal yudisium atau lulusnya itu bebarengan karena baru bisa yudisium ketika
nilai kewarganegaraan, nilai Pancasila dan kewirausahaannya sudah keluar. Ya itulah makanya kenapa untuk yang angkatan 2022 ini saya sebut bahwa ada aspek negatifnya. Karena apa? Karena menjalani jumlah SKS yang lebih besar. Itu ya, Daniel ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Biasanya semakin mau ditutup semakin banyak pertanyaan. Tapi saya senang ada pertanyaan. Jadi kalau ada masalah itu bisa diselesaikan. Ya sama kalau misalnya kalian ada masalah rumah tangga nanti ya, atau masalah dengan pacar, kalau misalnya ketemu sama ceweknya, salah abang apa dek? Nggak ada yang salah. Wah itu masalah yang sangat besar itu. Jadi harus ada komunikasi. Kecuali salah abang apa dek? Oh abang ini ABCDE. Waduh omelin habis-habisan, tapi selesai masalahnya. Yang ceweknya lega, kita tahu masalahnya. Ya, seperti itu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup Mungkin teman-teman. Pak, Oh, Nada ingin bertanya lagi. silakan ada. Untuk laporan magang yang industri sama magang MBKM itu sama kan Pak? Atau dibedakan lagi? Kalau magang industri, magangnya wajib, itu ada laporan yang ada formatnya nanti akan diberikan, akan diinfokan oleh Pak Bayu. Tapi kalau yang magang MBKM, yang apa namanya, magang di semester 6, itu hanya mengumpulkan seperti absensi, logbook, dan sebagainya saja. Berarti untuk kami ini Pak, udah termasuk magang MBKM ya? Iya, yang di McDermott itu kalian tuh sudah satu paket magang 20 SKS plus 12 SKS magang MPKM. Tinggal nanti menyelesaikan administrasinya aja. Jadi di semester 6 itu secara de facto Nada itu nggak ikut magang, tapi secara de jure tetap ngambil mata kuliah magang MPKM. Nah, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Silakan. Nggak ada. Ini kayaknya yang tanya Nada aja nih. Kak Stefani itu juga misterius nih, Pak. Dari saya tidak ada pertanyaan, Pak. Waduh. Dari Atifah juga misterius nih, nggak ada pertanyaan. Ya. Oke, saya kira cukup teman-teman. Terima kasih. Saat ini saya akan benar-benar menutup Zoom meeting kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.